Mengunjungi Provinsi Papua Barat, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo beserta rombongan disambut tarian adat Papua. Turnamen futsal Piala Danca Sangkek diikuti 32 tim. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 10 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selanjutnya. Saudara mengunjungi Provinsi Papua Barat, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo beserta rombongan disambut tarian adat Papua di Bandar Udara Rendani, Manokwari. 11.40 waktu Indonesia Timur, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menggunakan pesawat jenis Boeing GA737-800 tiba di ibu kota Provinsi Papua Barat. Dalam rombongan tersebut terdapat beberapa pimpinan antara lain Kabais TNI, Asops Panglima TNI beserta Ibu, Aslok Panglima TNI dan Ibu, Aster Panglima TNI dan Ibu, dan Kopsus TNI, Kapuspen TNI, Waas Sintel Panglima TNI dan staf ahli bidang Hankam Bin serta Ibu dan Kormar. Selain itu Kaba Intel Kampolri dan Korbrimo Polri, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, Kapusdokes Polri, Aslok Kapolri, Kadif Propam Polri, Kadif Tik Polri dan Wakabareskrim Polri, serta Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau, dan Pangko Gapwilhan III. Agar menyertai bagaimana kekuatan dalam menjaga persaudaraan bersama. Kedatangan orang nomor 1 di tubuh Polri dan TNI ini disambut penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor dengan prosesi pengenaan noken, kalung manik-manik, dan mahkota. Selanjutnya Kapolri dan Panglima TNI bersama rombongan bertolak menuju Polda Papua Barat. Di Polda Papua Barat, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima Yudo Margono diagendakan memberikan arahan kepada prajurit TNI Polri di Gedung Convention Hall Mapolda Papua Barat. Serta agenda lainnya, Kapolri dan Panglima TNI juga akan menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Papua Barat di Aula Makodam 18 Kasuari. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Dharma Pertiwi Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono tiba dari Jakarta menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing 737 seri A7308 sekitar pukul 10.30 mendarat di Bandar Udara Rendani, Manokwari. Kedatangan rombongan Ketua Umum Dharma Pertiwi disambut oleh Pangdam 18 Kasuari dan Ibu Gabriel Lema, Kepolisian Papua Barat dan Ibu Daniel Tahimonang Silitonga, Kabinda, Kajati, Ketua DPR Papua Barat, Wakil Bupati Manokwari dan unsur Forkopimda lainnya. Kedatangan Ketua Umum Dharma Pertiwi yang baru pertama kali di Manokwari ini disambut dengan prosesi tarian adat penyambutan oleh Sanggar Tari Iriantos dengan pengalungan noken dan manik-manik, serta penyerahan topi khas Papua disertai prosesi injak piring. Selanjutnya, Ketua Umum Dharma Pertiwi dan rombongan beristirahat sejenak di ruang VIP Bandara Rendani sebelum menuju ke kafe terapung Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari untuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu serta menggelar silaturahmi dengan para istri anggota TNI dan Polri sebelum bergabung bersama Panglima TNI di Makodam 18 Kasuari. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Ketua Bawaslu Republik Indonesia Herwin J. Hamalonda meresmikan kantor persiapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat yang berlokasi di Bawaslu Kota Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 12.
Kedatangan Ketua Bawaslu RI bersama pelaksana tugas Sekjen Bawaslu RI disambut tarian adat suku Moi, kemudian dipakaikan topi dan noken oleh Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Iji, sebagai bentuk menerima kedatangan rombongan Bawaslu RI. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan salah satu tugas utamanya memfasilitasi pemilu. Untuk itu pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, PJ Gubernur berharap semua pihak ikut bertanggung jawab, termasuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Musaat menjelaskan dirinya dilantik sebagai penjabat gubernur adalah salah satu program 100 hari kerja harus mensukseskan pemilu. PJ Gubernur berharap agar Bawaslu bersama pemerintah Papua Barat Daya harus berkolaborasi untuk mensukseskan pemilu. Pemerintah akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. Bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja. Pemilu itu menjadi tanggung jawab semua. Saya juga bertanggung jawab. Karena salah satu tugas saya juga adalah harus menyukseskan pemilu. Jadi tidak ada kata untuk tidak bersama-sama dengan Bawaslu mensukseskan pemilu. Pasti kita akan berkolaborasi untuk mensukseskan pemilu. Dan saya juga sudah tahu, ya, karena saya dulu penyelenggara pemilu juga. Tinggal penggunaannya saja ya, diatur baik-baik. Mana yang prioritas? Kalau hari ini prioritas pemilu, ya, arahkan ke pemilu. Tidak usah bikin gerakan tambahan di tempat lain. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Herwin Malonda menjelaskan pasca diresmikannya sebagai Provinsi ke-38 di Indonesia pada 9 Desember 2022 dan keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2022, Bawaslu RI langsung memberikan mandat kepada Bawaslu Papua Barat untuk melaksanakan pengawasan dan mempersiapkan kantor persiapan untuk Bawaslu Papua Barat Daya. Informasi Bawaslu. Informasi yang disampaikan oleh Bawaslu kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya terkait dengan tugas-tugas pengawasan pemilu tahun 2024. Dengan 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, diharapkan informasi disampaikan secara jelas, secara pasti kepada masyarakat terkait dengan apa teknis penyelenggaraan pemilu. Pak Gubernur tadi menyampaikan banyak hal. Ada harapan, ada tantangan, ada komitmen, sekaligus juga menyampaikan permasalahan yang bisa terjadi. Bagaimana kedewasaan berdemokrasi ini berlaku di tanah Papua. Usai memberikan sambutan, Ketua Bawaslu RI disaksikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat dan PLT Sekjen Bawaslu RI La Bayoni menarik selubung papan nama kantor persiapan Bawaslu Papua Barat Daya sebagai tanda Bawaslu PBD siap melaksanakan tugas pengawasan pemilu di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 32 tim futsal Sorong Raya Papua Barat Daya turut ambil bagian dalam turnamen futsal memperebutkan Piala Dance Sangkek baru-baru ini. Berikut informasinya untuk Anda. Pembukaan turnamen futsal memperebutkan Piala Dance Sangkek akan berlangsung mulai tanggal 7 sampai 14 Januari 2023 di Gedung Olahraga Sorong, Papua Barat Daya. Event olahraga turnamen futsal turut dihadiri penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek dan mantan Bupati Sorong Selatan Oto Ihalau, serta pengurus asosiasi futsal di Kota Sorong. Selaku orang tua dan juga mantan Bupati Sorong Selatan Oto Ihalau sangat menyambut baik dengan turnamen futsal karena anak-anak milenial memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti event olahraga tersebut. Oto Ihalau mengaku merasa sedih ketika masuk ke dalam GOR dan melihat kondisi bangunan sejak awal ia ikut meresmikan pertama kalinya gedung tersebut tidak dibenahi oleh pemerintah terkait. Padahal bakat olahraga di Sorong cukup tinggi, mestinya negara harus menyiapkannya. Meski demikian, Oto Ihalau tetap memberikan semangat yang tinggi kepada para peserta melalui turnamen futsal agar menyalurkan aspirasi dan prestasi, sehingga ke depan gedung olahraga GOR bisa dibangun yang lebih baik. Ketika
adik-adik yang hadir ini punya semangat yang luar biasa. Negara harus siapkan fasilitas untuk mengisi kamu punya potensi. Kalau saya perhatikan tadi saya masuk, pada saat kami resmikan pertama, ya saya rasa sedih. Pemerintahan yang ada selama ini kenapa tidak membenahi, rehab gedung ini dengan baik. Yang aset ini ada di kota ini, supaya segera merehabilitasi berat aset tanah yang tersedia dan juga gedung ini, sehingga kita harapkan adik-adik bisa menyalurkan bakat yang selama ini berpendam, tetapi memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas seperti begini. Saya punya adik Sangkek ini, saya kawal dia saja sebagai orang tua, memberikan semangat. Kita harap ke depan lahir pemimpin-pemimpin baru yang punya etos kerja, punya semangat untuk membangun tanah Papua, lebih khusus Papua Barat Daya dan juga Kota Sorong. Sementara itu, penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek mengatakan turnamen futsal yang diadakan lebih terfokus kepada anak-anak milenial generasi muda karena selama ini mereka merasakan kurang diperhatikan. Sehingga lewat event olahraga ini, pemerintah Papua Barat mendorong kegiatan, salah satunya lewat turnamen futsal. Kita punya masalah ya, masalah sangat krusial itu kita punya generasi muda. Generasi muda banyak ketika kita mengidentifikasi, mereka banyak bermasalah di ruang untuk eksplorasi diri mereka ya, explore ruang. Ruang itu sangat terbatas. Kalau mereka bingung, tidak percaya diri, ya bersaing, itu menjadi sesuatu yang tidak sedikit perlu kita dorong. Kita penduduk terbesar ada di milenial, mereka ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjangkau mereka, sasar mereka? Mereka orang-orang muda itu kan cenderung glamor toh, seni, budaya, olahraga. Mereka pokoknya itu jiwa muda toh. Nah, Sorong ini tempat yang sangat potensial bagi semua hal, termasuk olahraga. Turnamen futsal yang memperebutkan Piala Dance Sangkek akan berlangsung selama 2 minggu dengan memperebutkan total hadiah 100 juta rupiah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Kerjasama Antar Gereja Wilayah Warmare Prafimasni dan Sidei Senin sore kemarin merayakan Natal dan Lepas Sambut tahun 2022-2023. Perayaan Natal dan Lepas Sambut tahun 2022-2023, Badan Kerjasama Antar Gereja Wilayah Warmare, Prafimasni dan Sidei berlangsung Senin sore di lapangan distrik Sidei. Ibadah dengan sorotan tema nasional Pulanglah Mereka ke Negerinya melalui jalan lain berlangsung dengan penuh sukacita yang diawali dengan pemasangan lambang gereja pada BKAG War Pramasi. Ibadah yang dihadiri Wakil Bupati Manokwari, Kepala Suku Besar Arfak, Ketua BKAG Manokwari, serta tamu undangan lainnya dengan pelayan firman Evangelis Febelina Indo Wondiwoy. Dalam refleksi firmannya menyampaikan bahwa tema Natal yang menceritakan kisah 3 orang Majus mempunyai makna dan pesan dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, perayaan Natal yang setiap tahunnya dirayakan bagi umat Kristiani bukan sekedar seremonial, namun sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan. Tetapi di balik makna orang Majus itu ada pesan Tuhan yang sangat spektakuler, luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kedatangan Yesus Kristus. Saudara tidak tepuk tangan. Bukan seremonial, tetapi satu persembahan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sementara itu, Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Edi Pudoyo mengajak seluruh pengurus dan anggota BKAG, Dataran War Pramasi, dan juga masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Undangan yang diberkati Tuhan, dalam suasana perayaan Natal ini saya mengajak kita melakukan hal-hal bermakna, yaitu 1. Pertama, marilah kita mendendang
bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota provinsi Papua Barat yang religius, berbudaya, berdaya saing, mandiri, maju, dan sejahtera. Hal lain yang menjadi pesan Bupati melalui sambutan tertulisnya yakni menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di Kabupaten Manokwari agar benar-benar tercipta kedamaian di Kota Injil. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Selasa 10 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.